Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 18. Matius 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 2 ayat 16-17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Aman di Dalam Tuhan, ditulis oleh Os Hilman. Sahabat suara kasih, setiap pemimpin yang merasa tidak aman di dalam Tuhan, akan merasa tidak aman dalam tindakan kepemimpinannya. Raja Herodes adalah pemimpin seperti itu. Dia takut kehilangan kekuasaan, dan harus mengendalikan semua orang di bawah kepemimpinannya. Saat Herodes mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus yang akan datang, rasa tidak amannya menjadi tak terkendali, dan membuatnya harus mengambil keputusan yang merugikan hidup banyak orang di Yerusalem dan Betlehem. Pemimpin yang seperti ini biasanya punya masalah ketakutan serius. Jika kehilangan kekuasaan, uang dan harga diri, masalah ini juga membuatnya terdorong untuk melakukan kebohongan demi melindungi kekuasaannya. Saat orang Majus memberitahu Herodes tentang Mesias yang akan datang,
Herodes memberitahu mereka bahwa dia ingin sekali mengetahui kapan Sang Mesias akan lahir, supaya dia pergi menyembahnya. Padahal sebenarnya, dia sama sekali tidak berniat untuk melakukannya. Sebaliknya, yang ada di pikiran Herodes adalah rencana untuk membunuh bayi Tuhan Yesus. Karena itulah Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk segera memberitahukan kabar kelahiran tersebut. Untungnya Allah memperingatkan orang-orang Majus tersebut untuk tidak kembali ke Yerusalem dan memberitahu tentang bayi Tuhan Yesus kepada Herodes. Herodes pun menjadi murka dan mengeluarkan perintah supaya setiap anak di bawah 2 tahun di Betlehem dan distrik sekitarnya harus dibunuh. Kapanpun seorang pemimpin mengalami masalah ketakutan yang serius, pasti akan membuat tindakan mereka menjadi tidak terkontrol karena tekanan. Dia akan mulai berargumen, memanipulasi orang lain, dan melakukan konfrontasi dengan bawahannya. Sebaliknya, seorang pemimpin yang sepenuhnya menyerahkan hidup dan pekerjaannya kepada Tuhan akan sepenuhnya menyerahkan hasil pekerjaan itu dan membiarkan Tuhan mengubah hal-hal yang salah. Seorang pemimpin yang merasa aman dengan Tuhan sadar betul bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kepemimpinannya. Karena itu dia tidak perlu takut kepada orang lain yang tampaknya menjadi ancaman atas kepemimpinannya. Sahabat Suara Kasih, daripada merancang kebohongan dan manipulasi, dia akan memilih untuk fokus melakukan tugas dengan baik, demi tercapainya tujuan organisasi yang dipimpinnya. Marilah kita renungkan, apakah Anda ingin menjadi pemimpin yang bebas dari tekanan rasa takut? Mintalah supaya Tuhan menjadikanmu seorang pemimpin yang aman di tengah posisi kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.